Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Katarina Petra Srezikirada, saya dari kelas 11-4. Pada malam hari ini, saya akan storytelling mengenai kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, kolonialisme, dan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama, masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa. Bangsa Barat menjelajah ke belahan bumi lain sejak abad ke-15 Masehi. Penjelajahan samudra oleh orang-orang Eropa ini kemudian menjadi penaklukan dan penjajahan atau kolonialisme, bahkan imperialisme. Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berlayar hingga ke Kepulauan Nusantara. Alfonso de Albuquerque memimpin sekitar 18 kapal yang mengangkut 1.200 orang. Rombongan Portugis melakukan Malaka pada tahun 1511, lalu menyasar Maluku pada tahun 1512. Rempah-rempah menjadi alasan utama Portugis datang ke Nusantara. Pencapaian Portugis inilah yang kemudian diikuti oleh Spanyol. Hingga akhirnya, kedua bangsa ini terlibat dalam suatu konflik. Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate melawan Spanyol yang menggandeng kerajaan Tidore. Latar belakang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu untuk melakukan perdagangan dan mencari daerah utama penghasil rempah-rempah. Akan tetapi, lambat laun, tujuan tersebut berubah menjadi praktik kolonialisme. Tujuan penjelajahan samudra ini kemudian dikenal dengan semangat 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Ada 4 latar belakang. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan ditandai dengan munculnya teori heliosentris atau tata surya oleh Nicolaus Copernicus, seorang ahli ilmu pasti dan astronomi dari Polandia yang menjelaskan bahwa matahari sebagai pusat dari seluruh benda-benda antariksa, dan ia juga menyatakan pula bahwa bentuk bumi itu bulat seperti bola. Yang kedua, bidang teknologi. Selain di bidang ilmu pengetahuan, Nicolaus Copernicus juga mampu mengembangkan teknologi dengan cara membuat kompas yang dapat digunakan untuk menunjukkan arah dalam pelayaran. Pada tahun 1610, muncul ilmuwan baru dari Italia yang bernama Galileo yang mendukung dan memperjelas pokok-pokok ajaran heliosentris dari Copernicus. Pada saat itu, Galileo telah mampu mengembangkan teknologi dengan cara membuat teleskop. Teleskop merupakan alat penting dalam pengamatan astronomi. Yang ketiga, bidang sosial ekonomi. Pada tahun 1453, bangsa Turki Utsmani berhasil merebut wilayah Konstantinopel. Peristiwa ini mengakibatkan terputusnya jalur perdagangan antara Asia dan Eropa, sehingga para pedagang sulit untuk mendapatkan barang komoditas utama, yaitu rempah-rempah. Kondisi ekonomi pedagang Eropa pun menurun akibat krisis lalu lintas perdagangan ini, dan memaksa mereka untuk mencari jalan lain dalam menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan membelinya secara langsung dengan berlayar menjelajahi samudra ke dunia timur, salah satunya Indonesia. Yang keempat, bidang kesenian. Kehadiran orang Belanda di Indonesia memberikan pengaruh pada gaya hidup, bentuk bangunan, rumah tradisional, serta fungsi ruangannya. Kebudayaan baru muncul dari sekelompok masyarakat, khususnya keluarga keturunan Eropa atau Belanda dan Jawa. Pada saat itu, di Hindia Belanda, muncul suatu kebudayaan yang bernama kebudayaan Indis. Perkembangan kebudayaan Indis berakhir bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan Hindia Belanda ke tangan kekuasaan Jepang selama 3,5 tahun. Yang kedua, penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu untuk melakukan perdagangan serta mencari daerah utama penghasil rempah-rempah. Dalam pelaksanaannya, negara penjajah terdorong oleh 3G yaitu gold berupa kekayaan berupa emas, logam, dan rempah-rempah dari timur. Gospel, penyebaran agama yang dianutnya, dan glory mendapatkan kejayaan. Yang pertama, penjajahan Portugis. Portugis merupakan salah satu bangsa Eropa di Indonesia yang mempelopori penjelajahan samudra. Beberapa penjelajah samudra yang membawa bendera Portugis adalah Bartolomeus Dias yang hingga Tanjung Harapan, Afrika Selatan,
Vasco da Gama yang mencapai India, dan kemudian dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque yang berhasil menguasai Malaka. Melalui penjelajahan samudra, bangsa Portugis telah berhasil mencapai Calicut, India pada tahun 1498. Bangsa Portugis berhasil mendirikan kantor dagangnya di Goa. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka. Untuk menghindari Portugis, bangsa Belanda tidak melalui Selat Malaka, melainkan melalui pantai barat Pulau Sumatera hingga sampai Selat Sunda. Yang kedua, penjajahan Spanyol. Bangsa Spanyol mendarat pertama kali di Tidore pada tahun 1521 setelah melewati Kepulauan Cagayan dan Mindanao di bawah pimpinan Sebastian de Elcano. Kehadiran Spanyol dianggap sebagai salah satu cara untuk membendung pengaruh Portugis di Maluku. Oleh karena itu, rakyat Maluku bersimpati dengan Spanyol. Kedatangan dan perdagangan bangsa Spanyol di Maluku menimbulkan pertentangan oleh bangsa Portugis yang menganggap bahwa Spanyol melanggar hak monopoli Portugis. Selanjutnya terjadi persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol. Persaingan ini juga sejalan dengan dua kerajaan yang sedang berseteru di Maluku, yaitu kerajaan Ternate dan Tidore. Persaingan tersebut terjadi di bidang politik dalam rangka merebut hegemoni Maluku. Yang ketiga, penjajahan Inggris. Dalam pelayarannya ke dunia timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris sampai ke India. Bahkan pada tahun 1811, Inggris pernah memegang kendali kekuasaan di tanah Hindia. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Dengan mengikuti jalur yang dilalui Magalhaens, pada tahun 1579, Francis Drake berlayar ke Indonesia. Pada awal abad ke-17 Masehi, Inggris telah berhasil menduduki beberapa wilayah Indonesia yang saat itu berada di bawah kekuasaan VOC. Inggris baru benar-benar berhasil mendirikan pemerintahan di Indonesia pada tahun 1811 setelah adanya perjanjian kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811 sebagai tanda Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris. Pemerintahan Inggris Indonesia pada periode 1811 sampai 1815 dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan Raffles di Hindia Belanda adalah sistem sewa tanah atau landrent. Pokok-pokok sistem landrent terdiri atas penyerahan wajib hasil pertanian yang dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara bupati atau wedana, serta rakyat diwajibkan untuk menyewa tanah dan membayar pajak atas tanah tersebut. Yang keempat, penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda Indonesia dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, penjajahan VOC. Pada awalnya, kedatangan rombongan Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman diterima baik oleh masyarakat Banten dan diizinkan berdagang di wilayah Banten. Pada bulan November 1598, rombongan kedua dari negeri Belanda di bawah pimpinan Jacob van Neck dan van Weyrwich dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten. Pada tahun 1602, secara resmi terbentuklah VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Timur. Tujuan pembentukan VOC adalah untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda. VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 oleh Belanda dan memiliki hak memonopoli perdagangan di wilayah Asia. Tujuan dibentuknya VOC ada 3, yaitu yang pertama, untuk menguasai kerajaan-kerajaan serta pelabuhan penting di Indonesia. Yang kedua, memonopoli perdagangan. Yang ketiga, mengurangi persaingan antara pedagang Eropa dengan Belanda. Penjajahan Belanda di era VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal pertama VOC adalah Peter Both pada tahun 1610 sampai 1614. Dalam usahanya untuk dapat menguasai perdagangan di Indonesia, Peter Both mendirikan kantor pusat monopoli perdagangan VOC di Ambon, Maluku.
Untuk menjalankan monopoli perdagangan, VOC membuat peraturan sebagai berikut. Yang pertama, petani rempah-rempah hanya boleh bertindak sebagai produsen dan hak jual beli hanya dimiliki VOC. Yang kedua, panen rempah-rempah harus dijual kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Yang ketiga, barang kebutuhan sehari-hari seperti peralatan rumah tangga, garam, dan kain harus dibeli dari VOC dengan harga yang ditentukan VOC. Pada tahun 1799, VOC mengalami banyak masalah hingga akhirnya bangkrut dan dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Berikut ini alasan-alasan pembentukan VOC. Yang pertama, pegawai VOC banyak yang tidak cakap dalam mengendalikan monopoli perdagangan. Selain itu, mereka juga banyak melakukan korupsi. Yang kedua, hutang VOC yang semakin menumpuk dikarenakan peperangan dengan Inggris dan juga rakyat Indonesia sendiri. Yang ketiga, para penguasa semakin merosot moralnya akibat sistem monopoli yang dilakukan. Yang keempat, prajurit VOC banyak yang tewas dalam peperangan. Yang kelima, aturan penyerahan wajib yang dilakukan untuk mengisi kas VOC tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena alasan-alasan di atas, maka sejarah penjajahan Belanda di Indonesia lewat VOC pun berakhir. Yang kedua, penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Setelah VOC dibubarkan, Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte mengangkat saudaranya untuk dijadikan raja di Belanda. Saudaranya tersebut bernama Louis Bonaparte. Atas kehendak Louis Bonaparte, diangkatlah Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Namun, tindakan Daendels menjual tanah-tanah negara kepada orang-orang partikelir atau swasta dianggap telah melanggar undang-undang. Oleh karena itu, pada tahun 1811, Daendels ditarik ke Eropa oleh Napoleon. Daendels kemudian digantikan oleh Janssens. Tapi, Janssen belum sempat melaksanakan tugas-tugasnya, Belanda sudah dikalahkan oleh Inggris. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda dan Inggris menyepakati suatu perjanjian yang disebut kapitulasi Tuntang. Salah satu isi perjanjian ini adalah pemerintah Inggris mengembalikan Indonesia kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah Indonesia kembali diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda, Indonesia memasuki pemerintahan Van den Bosch, di mana sistem tanam paksa pun dijalankan yang menimbulkan kemiskinan dan kelaparan rakyat Indonesia. Setelah sistem tanam paksa dihapuskan, muncul politik pintu terbuka di mana penanaman modal asing diperbolehkan. Meskipun tanam paksa sudah dihapuskan, nyatanya politik pintu terbuka tetap menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Tanggal 27 Februari 1942, tentara Jepang berhasil mengalahkan armada gabungan dari negara Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia. Pada akhirnya, setelah mengalami kekalahan terus-menerus dari pihak Jepang, Tjarda van Standerbosch Staufffer sebagai Jenderal Hindia Belanda menyerah dan ditangkap. Hal ini menjadi tanda dimulainya masa penjajahan Jepang di Indonesia, sekaligus berakhirnya sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Sekian Ibu dari saya, terima kasih.